Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada hari ini kita akan kembali membahas mengenai matriks. Nah, pada pokok bahasan hari ini kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Nah, bagaimana sih penjumlahan dan pengurangan pada matriks? Simak video berikut ini sampai selesai ya. Nah, sebelum kita membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan pada matriks, mari kita mengingat kembali mengenai materi matriks yang pada pertemuan sebelumnya. Nah, apa itu matriks? Matriks adalah sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi ataupun persegi panjang. Anggota yang ditulis mendatar disebut baris, sedangkan anggota yang ditulis menurun disebut kolom. Semuanya ditulis dalam suatu tanda kurung. Nah, tanda kurung ini biasanya berbentuk kurung siku atau kurung biasa. Nah, sekarang kita akan memasuki materi baru, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Tapi sebelum kita memasuki operasi penjumlahan dan pengurangan matriks, kita akan mempelajari tentang kesamaan dua matriks terlebih dahulu. Nah, apa itu kesamaan dua matriks? Nah, untuk memahami konsep kesamaan dua matriks, perhatikan kasus berikut ini. Nah, diberikan dua buah matriks. Matriks pertama, matriks yang berordo 2 dikali 2. Dan matriks yang kedua juga berordo 2 dikali 2. Nah, perhatikan apakah matriks yang pertama dan matriks yang kedua memiliki anggota yang sama, dan perhatikan entry-entry-nya. Nah, masih ingat kan tentang entry? Bagaimana dengan matriks berikut ini? Apakah ordo mereka juga sama? Apakah mereka juga memiliki anggota yang bersesuaian, yang nilainya sama? Kalian dapat menarik kesimpulan bahwa dua buah matriks, misalnya matriks A dan B, dapat dikatakan matriks yang sama jika satu, memiliki ordo yang sama, misalnya 2 kali 2. Dan yang kedua, yaitu anggota-anggota yang bersesuaian juga memiliki nilai yang sama. Operasi pada matriks. Nah, ada apa aja sih operasi pada matriks itu? Operasi pada matriks itu ada 3. Ada operasi penjumlahan, ada operasi pengurangan, ada operasi perkalian. Nah, pada pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Penjumlahan pada matriks. Untuk memahami konsep penjumlahan pada matriks, simak baik-baik mengenai masalah berikut ini. Nah, jika diperhatikan, tabel tadi dapat kita ubah bentuknya menjadi matriks. Tadi kan ada ujian 1, lalu ada ujian 2, dan ada jumlahnya. Nah, ujian 1, ujian 2, dan ujian 3 dapat kita pisah menjadi matriks A, matriks B, matriks C. Nah, matriks A ini berisi ordonya 3 kali 2. 3-nya itu adalah nilai matematika, nilai fisika, nilai kimia, dan 2-nya itu adalah nilai tasya dan nilai tasyi. Nah, begitu juga dengan ujian kedua. Begitu juga dengan totalnya. Dari situ dapat kita lihat bahwa matriks A ditambah matriks B adalah matriks C. Penjumlahan pada matriks itu berlaku seperti penjumlahan biasa ya. Tapi kita lihat anggota-anggota yang bersesuaiannya, dan kita juga lihat ordonya dulu. Nah, tadi kan matriks A dan matriks B ordonya juga memiliki nilai yang sama, maka mereka dapat dijumlahkan, dan anggota-anggota yang bersesuaiannya juga sama kan, jadi tinggal dijumlahkan seperti biasa, maka didapatkanlah hasil nilai yang matriks C. Dua matriks dapat dijumlahkan jika ordo kedua matriks tersebut sama. Bentuk operasinya adalah dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak pada kedua matriks tersebut. Nah, sifat penjumlahan pada matriks adalah sebagai berikut. Yang pertama, adalah sifat komutatif. Nah, ketika matriks A dijumlahkan dengan matriks B, maka nilainya adalah sama dengan matriks B dijumlahkan dengan matriks A. Yang kedua adalah asosiatif. Ketika ada matriks A ditambahkan dengan matriks B, lalu ditambahkan lagi dengan matriks C, maka nilainya sama dengan matriks A yang ditambah
dengan matriks B dan matriks C. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pengurangan matriks. Nah, untuk memahami konsep pengurangan matriks, simak masalah berikut. Nah, harga perolehan dapat kita bentuk menjadi matriks A, yakni sebagai berikut, dan harga penyusutan dapat kita ubah bentuk matriks yaitu sebagai berikut. Untuk menemukan harga bakunya, kita tinggal perlu mengurangi matriks A yaitu dikurangi matriks B. Nah, hasilnya didapatlah seperti ini. Dari contoh masalah tadi, dapat kita temukan konsep mengenai pengurangan matriks. Pengurangan matriks A dengan matriks B dapat didefinisikan sebagai penjumlahan dari matriks A dengan matriks negatif B. Matriks negatif B adalah matriks yang berkebalikan dari matriks B. Jadi, A kurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Pada pengurangan matriks, berlaku sifat yang berbeda dengan penjumlahan matriks. Yang pertama, jika matriks A dikurangi B, itu nilainya tidak sama dengan matriks B dikurangi matriks A. Begitu juga dengan sifat asosiatif, yaitu jika matriks A dikurangi matriks B, kemudian dikurangi lagi dengan matriks C, maka nilainya tidak sama dengan matriks A dikurangi matriks B dikurangi matriks C. Nah, sekian penjelasan pada materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian ada hal-hal yang belum dipahami, kalian dapat tanyakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.